Halo semua relawan booster reinkarnasional di seluruh Nusantara dan para pengusaha rental mobil di seluruh Indonesia. Kali ini saya Arif My Garasi dari Divisi Diklat Booster Reinkarnasional dan beberapa teman-teman tim dari Divisi Diklat akan mencoba memberikan sedikit gambaran dan informasi yang mungkin informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Kali ini kita akan coba bahas kalau mobil kita sudah ketemu, sudah terlihat, sudah dipantau dan ada di suatu lokasi dan akan kita eksekusi, apa saja yang harus diperhatikan dalam kita proses eksekusi, baik itu proses negosiasi dan proses-proses apa yang harus kita sampaikan di dalam proses-proses tersebut sehingga kita bisa membawa unit bring back our car tanpa ada alarm pelintang yang berarti ataupun tanpa ada hambatan-hambatan yang tidak kita inginkan. Oke, pertama apa yang harus dilakukan saat negosiasi? Apa yang harus kita perhatikan? Satu, kita harus cek kondisi lapangan. Artinya kita harus cek sekitarnya. Apakah lokasi tersebut aman, rawan, padat penduduk, dan kita harus melihat siapa juga yang ada di lokasi-lokasi tersebut. Artinya, ya kita harus memantau lapangan tersebut dengan baik. Kalau kita lihat di perumahan biasa atau di komplek biasa, bukan komplek-komplek instansi, yang kita harus lakukan adalah satu, itu yang paling penting adalah kita harus lapor RT atau RW atau petugas keamanan setempat. Ya, itu yang kita harus lakukan pertama. Kalau di komplek biasa atau di komplek perumahan atau di lokasi-lokasi orang-orang biasa, itu yang satu kita lakukan adalah lapor RT, RW, atau petugas keamanan terdekat. Kalau kita masuk ke kompleks instansi, terutama militer atau kepolisian, atau yang kita lihat istilahnya lokasinya agak perlu koordinasi, kita harus lapor selain RT dan RW. Biasanya kalau di komplek pemerintahan, komplek TNI atau Polri, itu ada namanya petugas provos yang jaga. Nah, kita harus lapor petugas provos tersebut, ya. Kita harus lapor petugas, baik itu tadi di komplek biasa maupun instansi terkait tadi, ya. Jadi kita harus lapor dulu kedatangan kita. Tadi satu, cek kondisi lapangan, ya. Setelah cek kondisi lapangan, kita minta diantar tuh biasanya. Ada RT, ada RW, atau tadi dari petugas provos kalau dari instansi. Nah, keduanya apa? Kita harus perkenalkan diri kita nih siapa. Ya. Kalau kita relawan BRN, kita harus tegaskan bahwa kita adalah relawan booster reinkarnasional, organisasi resmi yang terdaftar di Kemenkumham. Dan kita ini semua para pengusaha yang datang tanpa ada imbalan apapun, semata-mata karena jiwa kita setia kawan, tanpa ada rasa, dan kita memiliki jiwa yang tanpa pamrih. Harus kita jelaskan bahwa kita datang ke sana
ada sebagai relawan booster rental nasional yang notabene-nya adalah para pengusaha rental. Karena terkadang kita sering dianggap sebagai debt collector atau sebagai organisasi yang mengharapkan uang apabila berhasil dalam eksekusi. Kita harus jelaskan bahwa kita tidak ada sama sekali biaya untuk meminta kepada pemilik unit atau unit kita sendiri, bahwa kita ajak teman-teman, kita tidak akan ada pengeluaran biaya, tapi semua kita lakukan dengan ikhlas tanpa pamrih. Kita harus memperkenalkan diri kita, siapa dan maksud kedatangan kita. Oke, setelah kita perkenalkan diri kita persiapkan semua data pendukung. Data pendukungnya apa? Ada kontrak sewa, ya, serah terima kendaraan yang ditandatangani oleh penyewa. Kalau pelaku atau penerima mobil itu sudah ada, mobilnya dia hanya sebagai perantara atau sebagai orang yang terima gadai dijual tanpa kehadiran pelaku, kita harus bawa itu semua kelengkapan data-datanya. Tadi kontraknya. Kalau ada pelaku yang sudah kita bawa, lebih bagus ya. Kita tidak perlu panjang lebar untuk menjelaskannya. Biasanya kita lebih mudah kalau sudah ada pelakunya. Tapi kalau pelakunya belum ketangkep, mobil sudah ada, kita juga gampang kok. Tadi dengan kontrak yang jelas, kemudian serah terima unitnya, kemudian data kepemilikan mobilnya. Mobil tersebut punya siapa gitu ya. Jadi ini kalau tadi lokasinya kalau sudah A1, kita udah mau ambil, kita harus bawa dukung data kepemilikannya ya. Data kepemilikannya, kalau ada LP lagi, laporan polisi terhadap si peminjam, lebih oke lagi ya. Jadi setelah kita memperkenalkan diri, setelah kita menyampaikan maksud kedatangan kita, lalu kita siapkan semua data pendukung yang tadi kontrak kepemilikan, serah terima, data kepemilikan, foto pada saat serah terima unit, di mana orang yang terima unit foto di depan unit kita, gitu ya. Kemudian ada LP, itu lebih oke lagi, ya. Itu tadi, satu, cek kondisi lapangan, kedua, perkenalkan diri dan maksud kita, dan bawa semua perlengkapan data yang dibutuhkan. Ketiga, kita juga harus orientasi nih, siapa yang kita hadapin. Kita menghadapi siapa? Orang biasa, tokoh masyarakat, anggota ormas, ketua ormas, atau anggota TNI Polri ataupun orang-orang yang bekerja di bidang hukum atau di bidang keamanan di Republik Indonesia ini. Saat itu siapapun orangnya, baik itu orang biasa, tokoh masyarakat, tokoh ormas, anggota TNI atau Polri, kita harus kasih pemahaman. Biasanya apa pemahaman kita? Kita kan biasanya udah ada surat, ya. Itu kita kasih pemahaman mengenai pasal 378 KUHP. Dasarnya penipuan. Kemudian untuk yang terima unit, kita kasih info pasal 480 penadahan. Kita anggap menerima unit menadah sebagai penadah. Nah itu kita harus siap tuh nerima feedback ya. Beda-beda. Orang biasa mungkin akan ketakutan. Tokoh masyarakat, wah dia karena merasa tokoh masyarakat, dia punya massa. Dia undang itu semua massanya untuk ngejaga dia. Sama tokoh ormas juga demikian. Dia undang semua tokoh, orang-orang anggota-anggota ormasnya untuk menjaga dia. Anggota TNI Polri sebenarnya lebih enak, orang yang ngerti hukum. Kita nggak perlu ngejelasin kayak gimana, ya. Kita paling enak karena mereka pasti udah hafal dan mereka udah paham soal 378 atau 480. Biasanya itu agak mudah. Yang agak susah itu ya tadi ormas, ya. Ormas agak susah karena mereka biasanya yang mengandalkan kekuatan fisik, mengandalkan kekuatan massa untuk ya menjaga aset mereka. Ada juga di daerah yang sangat sulit lagi, apa?
kita pernah kejadian di Sumatera di suku Anak Dalam. Itu sampai sekarang kita agak susah solusinya. Karena suku Anak Dalam di Pulau Sumatera itu di daerah Jambi, di daerah Pekanbaru, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara. Itu mereka benar-benar ya gimana ya, mereka merasa orang yang tertindas apa segala macam, sehingga mereka merasa tidak bersalah. Biasanya agak susah. Berapa kali teman kita di situ susah sekali, tapi ya bisa diambil walaupun dari posisinya harus nebus atau apa segala macam. Ya tapi ya itu sekali lagi itu semua lika-likunya. Nah tadi kita orientasi, ketiga itu orientasi. Tadi satu, cek kondisi lapangan. Kedua, perkenalkan diri kita. Ketiga, orientasi siapa yang dihadapi. Nah yang keempat nih, yang terakhir kita setelah dijelaskan panjang lebar, ada yang panjang lebar dan ada sedikit, tapi rata-rata tergantung tadi. Setelah kita orientasi siapa yang dihadapin, biasanya banyak yang dengan mudah atau dengan gampang menyerahkan itu unit tanpa ada embel-embel lain. Serahkan unit itu banyak sekali, hampir 80%, 90%, hampir 100% lah kita berhasil ya mengambil unit dengan tadi penyampaian-penyampaian yang kita jelaskan. Nah kalau kita menghadapi tokoh masyarakat, ormas atau anggota TNI Polri, mereka agak susah ya. Kita coba terakhirnya kita pernah ngadepin tokoh ormas. Waktu itu kita dikelilingin itu di daerah arah Serang sana ya. Waktu itu kita ada 4 unit, satu unit ternyata di ormas. Kita jam 12 malam loading sampai jam 6 pagi, jadi 6 jam kita di loading. Akhirnya mobilnya kita bawa kemana? Kita arahkan ke polsek atau polres terdekat. Jadi ini unit yang bermasalah. Unit yang bermasalah tersebut kita arahkan ke polres atau polsek terdekat. Ya, kalau perlu, kalau udah tidak kondusif, kita telepon tuh di daerah situ. Jadi waktu pernah menghadapi tokoh ormas waktu itu di salah satu di daerah di Serang, kita akhirnya telepon tuh ke polsek atau polres. Kita telepon bahwa kita sedang ada masalah di suatu daerah. Kita sebutin daerahnya apa, desanya apa, kecamatan apa, kelurahan apa, dusunnya apa. Nah itu polisi kita akan bilang bahwa ini kita lagi ada pengerahan massa yang agak banyak. Kita telepon sehingga polisi datang ya. Setelah polisi datang, kita jelaskan bahwa ini kasusnya seperti ini, ada mobil sewaan yang disewa yang ternyata digadai, dipegang oleh salah satu tokoh masyarakat yang kebetulan juga salah satu ketua ormas. Dan di situ waktu kita kumpul, kita sudah dikelilingi puluhan orang. Nah, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, kita telepon pihak kepolisian ataupun pihak koramil apa yang kita bisa cek kok di Google nomor teleponnya berapa ya. Nah itu setelah kita alot, kita udah negosiasi secara baik ya, alot. Nah kita arahkan ke polsek atau polres terdekat. Unit dibawa di sana. Kita bilang titip di polres atau polsek terdekat. Kita titip di sana ya. Jadi kita amankan di sana. Jangan mobil tersebut masih ada di daerah si pemegang gadai tadi, ya. Apalagi tokoh-tokoh ormas apa segala macam. Itu yang harus kita jaga. Setelah di polsek, polres, insya Allah urusannya gampang, ya. Kita bisa jelaskan. Nanti kita susun, kita bikin LP apa segala macam. Itu mobil dengan mudah bisa di bring back our car. Yang paling penting, ini yang paling penting. Untuk teman-teman semua relawan BRN atau teman-teman rental mobil, yang harus teman-teman pahami adalah satu, jaga dan kontrol emosional diri kita. Dalam setiap tindakan eksekusi, wajib sekali mengontrol emosi, ya. Jangan main hakim sendiri. Ruginya banyak, teman-teman. Contohnya banyak. Kita banyak sekali pernah kita menghadapi masalah-masalah, contoh-contoh kasus. Begitu kita sudah emosi kita sudah lewat dari kesabaran kita nggak bisa tahan emosi kita,
sehingga kita ada yang melakukan pemukulan ataupun ya istilahnya hal-hal yang merugikan yang bisa menjadi tuntutan balik kepada pihak kita. Jadi sekali lagi, niat kita baik, niat kita mau ambil aset kita. Kita ini jihad kita mau ngambil aset kita, aset teman kita yang benar-benar dipakai untuk usaha. Jangan itikat baik kita, jiwa jihad kita ternoda dengan kelakuan-kelakuan karena kita tidak bisa mengontrol emosional dan melakukan kegiatan yang merugikan seperti main hakim sendiri. Sekali lagi, itu teman-teman relawan Bus Rental Nasional dan teman-teman rental mobil seluruh Indonesia, apa yang harus dilakukan saat negosiasi untuk bring back our car. Mudah-mudahan info ini bermanfaat, menjadi acuan teman-teman semua, karena sekali lagi ini didasari dari pengalaman, bukan hanya teori-teori belaka, tapi pengalaman yang pernah kita lakukan saat ini dalam membuser unit dan menarik, atau istilah kita ada yang bilang mengeksekusi ya, walaupun sebenarnya eksekusi itu bukan ini kita, tapi kita akan mengambil kembali hak kita dan selama ini sukses. Sekali lagi itu, sampai ketemu lagi di dalam informasi selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe Instagram Divisi Diklat BRN dan YouTube yang sudah bisa teman-teman lihat seperti di bawah ini, seperti di atas ini ya. Oke teman-teman, sekali lagi sukses. Kita bisa jadi kompak, kuat, dan juara bersama BRN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.